Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar secara daring. Pagi ini kita akan belajar tentang bab baru, sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disingkat SPLDV. Sudah siap nih? Kalau sudah siap, kalian siapkan alat tulis, kemudian buku tulis dan pensil ya. Nanti kalau ada bagian-bagian yang perlu ditulis bisa kalian tulis. Kemudian untuk materi ini adalah bab terakhir untuk semester 1. Nanti mungkin di akhir bulan November kita sudah mulai penilaian akhir semester. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik dan mulai dipelajari dari sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian nanti belajar materi SPLDV untuk bab bagian ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian persamaan linear, memberikan contoh persamaan linear dua variabel atau PLDV, menentukan penyelesaian PLDV, menjelaskan pengertian SPLDV, dan menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Itu ya, jadi ada beberapa tujuan yang kita bisa capai setelah mempelajari materi ini. Kita mulai dari pengertian persamaan linear. Kalian sudah kenal persamaan linear. Persamaan linear atau linear itu pangkat 1 ya. Itu adalah persamaan yang mengandung variabel dengan syarat setiap variabelnya harus berpangkat 1 atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, beberapa macam persamaan linear yang sudah kalian kenal itu ada persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ini sudah kalian kenal di kelas 7, itu persamaan linear yang hanya mempunyai satu variabel. Contohnya Y ditambah 4 sama dengan 12. Siapa variabelnya? Variabelnya Y, jadi hanya ada satu variabel. 2A dikurangi 5 sama dengan 7. Unsur yang belum diketahui itu A, berarti variabelnya adalah A. Ini adalah contoh PLSV. Nah, yang sekarang mau kita pelajari itu persamaan linear dua variabel atau PLDV. Kalau satu variabel itu punya satu unsur yang belum diketahui, kalau dua variabel artinya ada dua unsur yang belum diketahui. Dua variabel artinya dua unsur yang belum diketahui. Nah, bentuk umum dari PLDV, misalnya ini variabelnya X dan Y itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Contohnya misalnya ada persamaan Y ditambah 4X sama dengan 12. Ini variabelnya ada dua, yaitu Y dan X. P dikurangi 2Q sama dengan 5. Variabelnya P dan Q. Masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, yang bukan PLDV seperti apa? Misalnya kita punya 3A sama dengan 8 dikurangi 2A. Ini variabelnya hanya 1, berarti ini bukan PLDV tapi PLSV. Yang kedua, X kuadrat ditambah 2X kurangi Y sama dengan 0. Ini variabelnya ada X pangkat 2, kemudian ada Y. Di variabelnya X dan Y ada 2 Y, tetapi ini ada variabel yang berpangkat 2, berarti ini bukan PLDV. Lain lagi, 2X dikurangi 5Y ditambah 3XY sama dengan 1. Ini variabelnya juga 2, yaitu X dan Y, tetapi di sini memuat perkalian antara X dan Y, berarti ini bukan PLDV. Jadi yang PLDV itu ada dua variabel yang belum diketahui, masing-masing berpangkat 1 dan tidak ada perkalian di antara variabel-variabelnya. Kemudian ini untuk menentukan penyelesaian dari PLDV, misalnya kalian punya soal tentukan penyelesaian dan gambarkan grafik persamaan X dikurangi Y sama dengan 0 jika X dan Y itu anggota dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Ini seperti waktu kita belajar persamaan garis nih. Jadi kalau variabelnya itu ada di sini, maka kita masukkan satu persatu. Untuk X sama dengan 0, berarti ini tadi persamaannya X kurangi Y sama dengan 0, ya, berarti 0 dikurangi Y sama dengan 0, maka Y-nya juga 0, titik yang memenuhi 0,0. X-nya 1, masukkan ke sini, 1 dikurangi Y sama dengan 0, maka Y-nya juga 1, titiknya 1,1. X-nya 2, ketemu Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 4 juga Y-nya 4. Lah, titik-titik ini 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 dinamakan
penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Ini penyelesaiannya. Kalau digambar, gambarnya seperti ini. Gambarnya berupa titik-titik koordinat. Tidak boleh digaris karena ini X dan Y anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau digaris nanti salah nih, karena kalau digaris berarti di sini setengah, itu termasuk, padahal setengah tidak ada di sini. Jadi kalau X dan Y variabel pada himpunan bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, itu gambarnya hanya berupa titik-titik koordinat. Contoh yang lain, misalnya persamaan X kurang Y sama dengan 0, X dan Y anggota himpunan bilangan real. Karena real itu adalah bilangan, semua bilangan, termasuk bulat, pecahan, akar-akar, itu semua bilangan real. Itu nanti kalau ditulis tuh anggotanya banyak sekali, maka tidak mungkin ditulis. Karena tidak mungkin ditulis, nanti penyelesaiannya cukup ditulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan seperti ini. Kalau penyelesaiannya ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, maka himpunan penyelesaiannya kita tulis himpunan yang anggotanya pasangan X, Z, ini pasangan, karena kan X dan Y, di mana X-nya itu nilainya sama dengan Z, dan XY itu anggota himpunan bilangan real. Maka X sama dengan, mengapa X sama dengan Y? Karena ini X kurang Y sama dengan 0. Maka kalau Y-nya dipindah ke ruas kanan, X sama dengan Z atau Y sama dengan X. Nah, cara menentukan gambar grafiknya, kita tentukan beberapa titik. Misalnya, kalau dicari seperti yang contoh pertama tadi, X-nya 0, Y-nya juga 0, X-nya 1, Y-nya juga 1. Titik-titiknya seperti ini, karena real itu ada banyak sekali titik, maka ini kita hubungkan dengan garis lurus. Jadi, kalau X-Y-nya anggota himpunan bilangan real, ada banyak sekali penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu digambar dengan garis lurus, himpunan penyelesaiannya ditulis dengan notasi pembentuk himpunan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Kalau hanya PLDV, itu artinya hanya ada satu persamaan. Kalau sistem itu lebih dari satu, artinya minimal ada dua persamaan linear dua variabel. Contohnya ini, X tambah Y sama dengan 2 dan X kurang Y sama dengan 4. Ini jadi satu sistem. 2X kurang Y sama dengan negatif 2 dan 4X tambah Y sama dengan 2. Ini satu sistem. Yang ketiga ini juga satu sistem. Ini contoh SPLDV. Jadi gabungan dari lebih dari minimal 2 PLDV. Nah, penyelesaian dan bukan penyelesaian SPLDV itu adalah nilai, kalau penyelesaian itu adalah nilai pengganti dari variabel yang memenuhi SPLDV, sehingga persamaannya nanti bernilai benar. Penyelesaian disebut juga akar. Kalau nilai pengganti itu tidak memenuhi, maka itu berarti bukan penyelesaian. Contohnya seperti ini. Diketahui sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 10 dan 2X kurang Y sama dengan 5. Tunjukkan bahwa X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 adalah penyelesaian atau akar dari sistem persamaan ini. Caranya, nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 itu kita substitusikan ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 10 dan ke persamaan 2X kurang Y sama dengan 5. Kita masukkan satu-satu nih. Ini X tambah 2Y sama dengan 10. X-nya diganti 4, Y-nya diganti 3. Ini X-nya diganti 4, jadi 4 ditambah 2Y 2 kali 3 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ternyata ruas kiri jumlahnya 10, ruas kanan juga 10. 10 sama dengan 10, ini pernyataan yang benar. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang satunya, 2X kurang Y sama dengan 5. X-nya diganti 4, berarti 2 kali 4. Y-nya diganti 3. 2 kali 4 itu 8, dikurangi 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Ternyata ini juga menghasilkan pernyataan yang nilainya benar. Karena untuk kedua persamaan ini bernilai benar, maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3 itu adalah penyelesaian atau akar dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 2X kurang Y sama dengan 5. Itu ya, jadi akar atau penyelesaian itu seperti itu. Selanjutnya
Untuk menyelesaikan SPLDV, kita bisa menggunakan beberapa cara atau beberapa metode, antara lain metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Yang akan kita bahas di sini adalah metode grafik. Menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik itu dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius. Nah, titik potong antara kedua grafik itu yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Berarti dengan kata lain, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik itu artinya mencari titik potong antara kedua grafik persamaan pada sistem tersebut. Contohnya, tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan menggunakan metode grafik. Persamaannya 2x kurangi 3y sama dengan negatif 6 dan x tambah 2y sama dengan 2. Nah, untuk bisa menggambar grafiknya, kita membuat tabel dulu. Ini persamaan yang pertama. 2x kurangi 3y sama dengan negatif 6. Dibuat tabel. Cari kalau x-nya 0, berarti ini 2 kali 0, 0 ya. Min 3y sama dengan negatif 6. Y-nya ketemu 2. Titiknya 0,2. Kalau dimasukkan y-nya yang 0, berarti yang belakang ini 0. 2x sama dengan negatif 6, maka x-nya negatif 3. Jadi titiknya negatif 3,0. Ini gambarnya melalui 0,2 dan negatif 3,0 yang ini. Negatif 3,0, 0,2 yang ini, yang atas ini. 2x min 3y sama dengan negatif 6. Kemudian yang kedua, x tambah 2y sama dengan 4. Kita buat tabelnya. Kalau dimasukkan x-nya 0, berarti ini 2y sama dengan 4, y-nya ketemu 2. Kalau dimasukkan y-nya yang 0, x-nya ketemu 4. Jadi melalui 0,2 dan 4,0. 0,2 di sini, 4,0 di sini. Di gambarnya yang di bawah ini. Ternyata dari gambar ini kita memperoleh kedua grafik berpotongan di satu titik di sini, koordinatnya 0,2. Nah, titik potong 0,2 ini yang dinamakan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Itu ya. Jadi digambar kedua grafiknya berpotongan di mana penyelesaiannya adalah titik potong tersebut. Di sini penyelesaiannya 0,2. Kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, ya himpunan yang anggotanya pasangan 0,2. Contoh yang lain. Dengan metode grafik tentukan penyelesaian dari x dikurangi 2y sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Kita gambar dulu. Yang x kurangi 2y sama dengan 4, dibuat tabel. Kalau x-nya 0, y-nya ketemu negatif 2. Kalau y-nya 0, x-nya ketemu 4. Jadi gambarnya melalui 0, negatif 2 dan 4,0. Ini gambarnya, persamaannya yang bawah ini. Melalui 0, negatif 2 dan 4,0. Kemudian garis X sama dengan 2, ini yang kemarin waktu kita belajar gradien ya, adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, jaraknya 2 satuan di sebelah kanan. Jadi ini garis lurus melalui X sama dengan 2, ini gambar X sama dengan 2. Sekarang kita lihat kedua grafik ini berpotongan di sini, berapa koordinatnya? Ini 2, negatif 1. Jadi titik potongnya negatif 2, negatif 1 artinya penyelesaiannya adalah titik 2, negatif 1. Nah, himpunan penyelesaiannya ya himpunan yang anggotanya pasangan 2, negatif 1. Itu ya, itu kita sudah belajar menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Ininya menggambar grafik dulu dengan pertolongan tabel, cari titik potongnya, ya titik potong itu yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Bisa dipahami nggih? Kalau bisa dipahami, nanti contoh-contoh soalnya dibaca-baca lagi, tugasnya dicoba dikerjakan, soal-soal yang ada di buku modul yang kemarin dibagi nggih, itu ada beberapa soal bisa kalian coba untuk latihan. Sampai di sini kita akhiri, minggu depan kita lanjutkan menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.